Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dengan NIM 240411287 kelas A jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas remedial Oceanografi Fisika dengan dosen pengampu Miss Nabila Eva Azuka SPIMSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena IOD dan ENSO serta dampaknya terhadap pola cuaca atau iklim di Indonesia. IOD atau Indian Ocean Dipole adalah fenomena perubahan suhu permukaan laut di Samudra Hindia, sama di bagian barat dekat Afrika dan bagian timur dekat Indonesia. IOD punya dua fase utama, yaitu yang pertama adalah IOD positif. Fase IOD positif terjadi ketika laut di Samudra Hindia bagian barat lebih hangat, sedangkan laut di bagian timur dekat Indonesia lebih dingin dari biasanya. Akibatnya, pembentukan awan di sekitar Indonesia berkurang, sehingga curah hujan ikut menurun. Dampaknya bisa berupa kemarau yang lebih panjang, kekeringan, sampai kebakaran hutan yang lebih mudah terjadi. Yang kedua adalah IOD negatif. Fase ini adalah kebalikan dari IOD positif, yaitu ketika timur dekat Indonesia lebih hangat daripada barat. Kondisi ini justru meningkatkan pembentukan awan, sehingga hujan lebih sering turun, yang bisa menyebabkan terjadinya banjir, longsor, dan cuaca ekstrem selama pada musim hujan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang El Niño Southern Oscillation atau ENSO. Didefinisikan sebagai anomali pada suhu permukaan laut di Samudra Pasifik di pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya. Istilah El Niño berasal dari bahasa Spanyol yang artinya anak laki-laki. El Niño awalnya digunakan untuk menandai kondisi arus laut hangat tahunan yang mengarah ke arah selatan di sepanjang pesisir Peru dan Ekuador saat menjelang Natal. Kondisi yang muncul berabad-abad lalu ini dinamai oleh para nelayan Peru sebagai El Niño de David yang disamakan dengan nama Kristus yang baru lahir. Hangatnya perairan di wilayah Amerika Selatan ini terjadi berkaitan dengan anomali pemanasan lautan yang lebih luas dari Samudra Pasifik bagian timur. Bahkan dapat mencapai garis batas penanggalan internasional di Pasifik Tengah. Iklim di Samudra Pasifik dapat bervariasi dapat dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase El Niño, yaitu angin pasat yang biasa berembus dari timur ke barat melemah atau bahkan berbalik arah. Pelemahan ini dikaitkan dengan meluasnya suhu muka laut yang hangat di timur dan tengah Pasifik. Air hangat yang bergeser ke timur menyebabkan penguapan, awan dan hujan pun ikut bergeser menjauh dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia mengalami peningkatan risiko kekeringan. Yang kedua adalah fase La Nina, yaitu hembusan angin pasat dari Pasifik Ekuator menjadi lebih kuat dari biasanya. Menguatnya angin pasat yang mendorong massa air laut ke arah barat, maka di Pasifik Timur suhu muka laut menjadi lebih dingin. Bagi Indonesia, hal ini berarti risiko tinggi, suhu udara yang lebih rendah di siang hari dan lebih banyak badai tropis. Yang ketiga adalah fase netral, adalah angin pasat berembus dari timur ke barat melintasi Samudra Pasifik menghasilkan arus laut yang juga mengarah ke barat dan disebut dengan sirkulasi Walker. Selama fase netral, suhu muka laut di barat Pasifik akan selalu lebih hangat dari bagian timur Pasifik. Dalam istilah ilmu iklim saat ini, El Niño menunjukkan kondisi anomali suhu permukaan laut di Samudra bagian timur dan tengah yang lebih panas dari normalnya. Sementara anomali suhu permukaan laut di wilayah Pasifik bagian barat dan perairan Indonesia yang biasanya hangat menjadi lebih dingin dari normalnya. Pada saat terjadi El Niño, daerah pertumbuhan awan bergeser dari wilayah Indonesia ke wilayah Samudra Pasifik bagian tengah sehingga menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia.